الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. صدق الله. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tausiah, mudah-mudahan dapat disimak dengan baik dan ada manfaatnya. Sekarang diminta oleh rohanian untuk mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin, inayah dan hidayahnya alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas kita, silaturahmi dan juga silatul jasadi, kemudian juga silatul ilmi insyaallah. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan semua umat sampai akhir zaman termasuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharap kepada Allah SWT, pada kesempatan yang singkat dan berharga ini saya mencoba menyampaikan satu tema, tipe-tipe manusia dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang tipe-tipe sesungguhnya dalam Al-Quran sangat-sangat banyak sekali. Mungkin saya tidak sempat menghitungnya berapa ratus ataupun mungkin lebih dari ratusan. Tapi ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat dan berharga ini 3 saja, dilihat dari 3 aspek. Jadi 3 tipe dilihat dari 3 aspek. Bapak sekalian, sebagai mukadimah pengantar kita, manusia itu makhluk unik. Saya baca dalam kamus bahasa Indonesia, unik itu salah satu artinya adalah istimewa, lain dari yang lain. Mungkin di sini ada guru manusia, mungkin bisa ditambahkan nanti. Jadi memang manusia berbeda dengan yang lain. Kalau itu dalam Al-Quran sebutkan dalam surat At-Takwir, insya Allah kita berhafal, ada kalimat ahsanut taqwim. Jadi dalam Al-Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk kita itu. Silakan lihat dari anatomi tubuh kita, dari mata sampai ke bawah kita amati, termasuk mungkin posisi bentuk yang Allah berikan kepada kita dari mata terus sampai kaki. Bahkan kelebihannya jari itu ada istimewanya gitu ya. Sehingga Bapak polisi hanya melihat dari jari saja bisa kita lihat ini siapa. Kemudian juga manusia memang sebagai makhluk Adam, makhluk Bani Adam. Sementara kata Al-Quran surat Al-Isra ayat 370 disampaikan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan keturunan Adam itu. Dan kita insya Allah bagian dari turunan Adam, bukan turunan monyet ya. Bukan turunan kerak ya. Jadi memang kita manusia punya hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Nah, kita masuk satu tipe terkait dengan ataupun tipe yang kita maksud adalah ingin kita lihat dari sisi kesadaran waktu. Allah berikan kepada kita waktu-waktu itu kan ada waktu lampau, bahasa Arabnya al-madhi, ada sekarang al-hal, kemudian ke depan ada al-mustaqbal. Mungkin bahasa Inggrisnya past tense gitu ya. Terus continuous, ada future dan sebagainya. Mungkin ada budaya di sini mana? Ya. Nah, kesadaran waktu itu ternyata ada yang namanya tipe seperti orang gila. Bagaimana tipe orang gila? Mungkin gila bisa dilihat dari berbagai latar belakang ya. Salah satunya adalah gila karena latar belakangi oleh terlalu melihat masa belakang itu, sehingga dia stres, dia hanya memikirkan masa lalu, dia nangis terus-terusan atau bahagia dia tolak terus-terusan. Jadi yang dilihatnya adalah masa lalu saja, tidak melihat masa depan, masa sekarang. Nah, seperti orang gila ini ada tipe manusia yang hidup dan pikirannya senantiasa berada di masa lalu, yang dipikirkannya adalah yang dulu saja.
hidupnya dipenuhi dengan penyesalan terhadap kegagalan masa lalunya. Jadi mungkin ada orang yang gagal pilkada, dia mungkin kan pilkada yang lalu itu misal GLN-nya gitu. Kan banyak tuh sampai gagal pilkada dia telanjang pula, lari-lari, atau yang gagal ibadah haji di Madura ada yang pengen bunuh diri. Nah, itu stres. Nah jadi ini tipe orang gila. Kegagalan tidak dijadikan pelajaran, tetapi malah dipakai alasan untuk bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun untuk kebaikan diri dan lingkungannya. Hatinya senantiasa gundah, disertai keluh kesah yang keluar dari mulutnya. Jadi mulutnya hanya keluh kesah, ngaraku. Jadi dia tidak melihat masa depan dan masa sekarang yang sedang berlaku. Nah itu disyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Sesungguhnya manusia ciptakan bersifat keluh kesah, lagi pikir. Apabila dia ditimpa urusan itu dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan itu yang berpikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, yang kita garis bawahi adalah ini keluh kesah ini, keluh kesah, mengeluh, meratapi dan sebagainya. Nah, jadi ini gambaran orang-orang yang disebutkan oleh analis Al-Quran sebagai orang seperti orang gila. Sekarang kan banyak orang-orang gila, ada pura-pura gila ataupun yang dianggap gila ataupun digilakan sebagai sedekah, termasuk merusak masjid, ya, gila. Nah jadi ada secara tidak langsung diisyaratkan oleh ini agar tidak seperti ini adalah dalam kalimat illal musallin, orang-orang yang sholat. Artinya insya Allah orang-orang tidak akan banyak seperti gila ini ketika dia sholatnya benar, ketika dia sholatnya sesuai dengan kaidah aturan rukun syarat efek dan sebagainya. Maka insya Allah orang-orang yang sholatnya benar, khusyuk sebagainya itu akan menghindarkan dari sifat-sifat kegilaan. Kita karena waktunya juga ada kaitan dengan bimbingan dan arahan dari kepala sekolah, saya akan persingkat ini. Kemudian yang kedua dilihat dari kesadaran waktu adalah tipe seperti binatang. Itu tadi bisa bicara masa lalu. Nah kalau binatang tipenya adalah hanya memikirkan hari ini. Dia tidak pernah mengingat masa lalunya, apalagi memikirkan akibat yang akan dialaminya dari perbuatan yang dilakukannya. Dia tidak mikir masa lalu, bodoh teuing itu terserah lah masa lalunya. Masa depan juga tidak dipikirkan binatang itu. Yang penting makan sekarang bisa, yang penting saya makan senang. Oh ya, kalaupun berebut dengan teman-temannya nggak apa-apa. Jadi nggak bicara kemarin, oh saya sudah nyuri di dapur kata kucing gitu. Besoknya mencuri lagi aja, dia tidak memikirkan kemarin digebuk sama yang punya rumah. Itu karena hari ini yang dipikirkannya biar kenyang. Maka orang yang seperti itu baginya yang paling senang kenyang. Orang lain mau bisa tersakiti tidak ada masalah. Tidak peduli ada orang lain yang merasa dirugikan akibat perbuatannya. Mau bicara menyakitkan atau tidak, yang penting enak saya mengeluarkan kata-kata. Mencari nafkah juga seperti binatang. Enggak, ambil aja yang sungking. Nah kemudian yang berikutnya, binatang itu tidak memperdulikan status halal dan haram. Jadi mau punya adiknya, temannya, pokoknya yang penting nikmat dari harta yang dicarinya. Matanya tidak lagi dapat melihat kekuasaan Allah, telinganya tidak lagi bisa mendengar ayat-ayat Allah, dan hatinya tidak lagi tersentuh oleh peringatan Allah. Jadi mata punya tapi tidak dipakai untuk mengkaji ayat. Telinganya punya tapi tidak mau mendengar ayat Allah. Hatinya punya tapi hatinya tidak tersentuh oleh ayat Allah. Yang penting hari ini saya bisa makan, yang penting hari ini adalah naik jabatan dan sebagainya. Jadi yang dilakukannya adalah hanya kepuasan pribadi. Dia tidak melihat masa depan, bagaimana akibatnya di dunia. Ada pengadilan, di akhirat ada pengadilan. Ini adalah tipe binatang. Nah oleh karena itu ayat Quran mengisyaratkan kepada kita, surah Al-A'raf ayat 109.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Bapak sekalian, dari ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, jahanam itu nanti, neraka itu kebanyakannya akan diisi oleh jin dan manusia, minal jinni wal ins. Nah, kenapa jin dan manusia ini seperti itu? Karena di dunia qulub punya hati, layak kalau nabi, tapi dengan hatinya tidak mampu memahami ataupun tidak ada usaha untuk memahami. Walau ayun, dan mereka punya mata, bahkan mata hati, dengan menggunakan layu siru nabiha. Walau adanu, dan mereka punya telinga, tapi la yasma'una biha, tidak mau mendengar dengan telinganya itu. Mereka norek ya, mengkorek dan manik. Ulai kata anak mereka itu seperti binatang ternak. Balhum, bahkan mereka itu Allah lebih sesat, lebih hina, lebih jelek, lebih buruk, lebih menyesatkan. Ulaika humul ghafirun, itulah mereka orang-orang yang lalai. Jadi sebetulnya orang yang tiru binatang itu kena kelalaian. Jadi kita kalau lalai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu bisa mengarah ke sini. Mata kita tidak digunakan untuk kepentingan ajaran Allah, hati kita, semua anggota badan kita, maka itu bisa seperti binatang ini. Makanya kalau ada istilah gapleh itu ada kaitan dengan goplah. Goplah itu dari gopala. Makanya hati-hati dengan gapleh. Kalau ada hubungannya dengan kelalaian, sebenarnya bukan hanya gapleh dalam arti kartu diceplak-ceplak gitu, termasuk kegiatan yang lain. Termasuk kita punya HP masing-masing. Kalau itu membuat kita goplah, membuat kita lalai, itu bisa menjadi binatang. Tipenya gitu. Nah, itu sekalian dan Bapak semuanya. Jadi tentu saja ini tipe tidak baik buat kita, bahkan harus dihindari agar kita tidak menjadi tipe seperti binatang kal-an'am. Lanjut. Ini terjemahnya, kalau ingin lihat terjemahnya, Bapak punya terjemahan di HP masing-masing insyaallah. Dan sesungguhnya akan dijadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lanjut yang ketiga saja. Sebetulnya banyak tipe-tipe ini, tapi kita ambil 3 poin yang pokok ini. Tipe orang yang diharapkan, tipe orang takwa, bukan seperti orang gila, bukan seperti binatang, dan harusnya seperti orang takwa. Orang takwa bagaimana? Orang takwa itu senantiasa hidup di 3 dimensi waktu. Tidak hanya bicara hari ini, tapi bagaimana yang belakang. Apakah yang sudah kita perbuat? Jadi kita tobati, kita sesali kalau yang kurang itu. Kita perbaiki yang lalu-lalu itu. Kita punya masa lalu masing-masing kita. Dulu itu sudah berbuat banyak kebaikan atau keburukan. Masa lalunya dia jadikan sebagai ibrah pelajaran. Di dalam 1 Yusuf ayat 11 itu ada ibrah itu. Dan masa kininya digunakan untuk memungut amal soleh sebanyak-banyaknya. Masa sekarang, termasuk hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan ini. Jadi mempersiapkan masa depannya yang lebih baik. Masa lalu adalah guru sehingga menjadi sumber pembelajaran. Ini guru, kita guru kan, sumber pembelajaran. Jadi masa lalu itu. Masa kini adalah hadiah persennya dari Allah sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini harus kita syukuri dengan punya waktu, punya jabatan, punya apapun lah yang kita miliki, itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang kira-kira dari Allah SWT. Adapun masa depan adalah harapan sehingga direncanakan sejelas mungkin. Kita punya program ke depan seperti apa untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk lembaga, untuk bangsa ini. Karena kita bukan hari ini saja, tapi sampai dunia akhirat. Jadi kalau hanya bicara hari ini, kita yang penting makan. Tapi bagaimana anak cucu kita, bagaimana generasi bangsa ke depan kita? Kita melihat yang lebih jauh. Makanya ini diisyaratkan dalam surah Al-Hasyr ayat 14. Mungkin pada hafal ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dapat setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang berbuat jahat. Dan di sini isyarat ayat mengatakan wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat yang kemarin itu, ya lihat dulu itu. Terutama setelahnya kita balik gitu. Apa yang sudah kita kerjakan? Atau kita sebagai guru, apa yang sudah kita kerjakan selama kita di Alkitab ini misalnya? Apa yang sudah kita sumbangsikan untuk kebaikan kita di lembaga kita ini? Atau justru kita menjadi masalah untuk keadaan kita ini? Untuk apa? Untuk ke depan dengan mempertaruhkan hari ini dan detik ini, jam ini, tahun ini, seterusnya. Digodin untuk hari esok, besok hari Kamis atau hari-hari berikutnya untuk esok sampai hari akhiratnya. Wattaqullah ini diulang lagi penegasan sebagai tauhid, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, semuanya Allah Maha tahu, Maha waspada apa yang kalian kerjakan. Ini gambaran manusia tipe takwa. Dan inilah yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan dari hari ke hari, waktu-waktu. Jadi kalau misalnya di mana, di grup, di sekolah, di mana saja, kita selama mengarahnya ke sini, mengarahnya kepada ketakwaan, keimanan sebagainya, saya kira harus kita dukung, harus kita setuju. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini tiga tipe dilihat dari kesadaran waktu. Waktu lampau saja, waktu hari ini saja, dan sebagai yang kita harapkan bicara masa lalu, masa ini, masa yang akan datang. Nah, ini ada gambar mungkin mengingatkan kita. Pertama ada orang gila nih. Ya. Dia orang gila itu seperti ini, karena dia hanya mikir masa lalu ya. Nah, jadi binatang ini yang dibuat binatang, dia akan diam ya, dia akan puas ketika sudah dikasih makan oleh pengurus binatangnya. Atau kucing di rumah, dia tidak akan eong-eongan kalau sudah dikasih makan, diam. Itu binatang. Yang penting puas makan sehari-harinya. Nah, orang yang kita harapkan adalah seperti ini gambarannya kurang lebih. Orang yang beribadah, walaupun ibadahnya di sini hanya gambaran ibadah ritual ya, ibadah sholat. Kemudian di pinggirnya ada rujukan yang jadikan sandaran kita adalah Al-Quran. Karena inilah rujukan kita sampai akhir hayat kita. Jangan lupakan Al-Quran. Ini tiga tipe ini tentu saja harus jadi bahan pemikiran kita. Jangan-jangan kita merasa di sini, padahal ada di sini, bahkan ada di sini gitu. Kita merasa orang takwa, tapi ternyata seperti binatang, atau bahkan seperti orang gila yang hanya memperhatikan masa lalu saja. Makanya, insya Allah kita sedang mengejar di sini sekarang. Kita membina diri, kita membina siswa-siswa kita. Amin ya Allah. Nah, lanjut ke sekalian, kita lihat dari menghadapi fenomena kehidupan. Fenomena kehidupan itu termasuk wabah ya. Fenomena kehidupan itu termasuk wabah yang sedang COVID-19. Sebagai pengantar, manusia adalah makhluk yang bergerak. Kita bergerak kan dari rumah ke sini, dari sini ke rumah, ke pasar, ke mana gitu. Ia tidak diam, kita tidak diam. Alam sekitarnya pun ikut bergerak. Kita bukan batu ya, batu diam. Dia bergerak ketika kita gerakkan. Ada siang yang selalu bergerak lalu berubah menjadi malam dan seterusnya. Ya, termasuk kehidupan alam ini muncullah wabah itu kan. Saat menghadapi fenomena kehidupan ini ada tiga tipe manusia disebut dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya tentu saja yang saya ingin garis bawahi. Banyak saya katakan tadi. Jadi dalam menghadapi fenomena kehidupan itu ada tipe manusia dalam Al-Quran itu kurang lebih. Yang pertama adalah tipe manusia yang pesimis dan putus asa. Ada tipe manusia yang tidak kuat menahan beban kehidupan. Saat dia ditimpa musibah, seakan tidak ada lagi jalan keluar dan tertutuplah semua pintu kebahagiaan. Dia merasa hidupnya sudah tamat. Saya mau betul perbuatan berenang umurnya sampai di dia. Dia putus asa. Padahal kata Allah, la tayasu min rawqillah, jangan kau putus asa dari mencari rahmat Allah. Nah, orang yang demikian ini ada penyakit jabariyah nih yang masuk dalam dirinya. Jadi dia hanya menerima apa adanya, dia tidak mau bergerak, dia jumud, dia pasif dan sebagainya. Jadi sudah
merenang tos waktuna. Ini adalah tipe pesimis. Seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 9. Tadi kita sudah membaca surah Hud ya. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Jadi katakanlah kemarin kita sekian tahun yang lalu kita dalam kondisi tenang-tenang saja, tidak ada wabah apa-apa. Kemudian dicabut ketenangan itu oleh Allah, diberikan satu fenomena adanya wabah mendunia, bukan hanya untuk Bandung, mendunia. Bahkan Bandung sekarang termasuk zona merah, gitu ya. Nah mereka ada yang putus asa. Kumaha beh nawe, dan kena makanya tidak perlu pakai masker sekarang, nggak usah. Tidak perlu intiar, kumaha sayana. Ini sudah jabariyah. Dan ya menerima apa adanya aja. Udah sekolah mah lah di 55 angkat ke. Ya. Kemudian yang kedua adalah terlalu optimis dan merasa aman. Rasa mah sehat lah gitu ya. Enggak usah. Jadi yang penting saya kan enak, istilahnya kuat, kemana-mana juga enggak apa-apa. Padahal ada seperti OTG nya orang tanpa gejala. Setelah Allah menghilangkan kesusahannya, ia merasa tidak akan ditimpa kesulitan lagi. Jadi seolah-olah menimpa kesulitan itu kepada orang lain saja. Ia merasa aman dari segala ujian dan cobaan. Padahal cobaan itu tak pernah berhenti menyertainya. Orang seperti ini terlalu bangga akan kehebatan dirinya. Padahal orang beriman saja disampaikan di dalam banyak ayat, termasuk ayat yang sangat kita kenal, walana duluan nakum bisyai'in minal dan seterusnya. Sungguh kami akan menguji kalian. Ini menggunakan lam taukid dan nun taukid, walana bluwannakum, lah ada nun syiddah di sana. Sungguh. Jadi memang kita diuji namanya hari ini dan beberapa waktu ke depan. Apakah semakin hebat imannya atau justru jadi menyalahkan Allah atau yang lain-lain. Jadi terlalu optimis juga, optimis saja baguslah. Tapi kalau sudah terlalu, ini bahaya. Nah disyaratkan yang tipe seperti ini seperti dalam surat Hud ayat 10. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga. Dia gembira. Jadi dia, saya mah hebat. Jadi ini terlalu optimis. Nah, yang kita inginkan adalah tipe yang ketiga ini. Yang kita harapkan adalah tipe orang yang sabar dan beramal. Al-Quran memberikan syarat untuk bisa lolos dalam kehidupan yang berliku. Manusia tak boleh pesimis dan putus asa. Terlalu optimis juga tak cukup menjadi bekal. Karenanya dibutuhkan kesabaran dan tabungan amal baik. Makanya setelahnya Allah menyampaikan tentang ujian di dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat di ujungnya wabasyiris sabirin. Jadi beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hanya nanti ada dikutipannya ayat di sini di bawah ini. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar itu adalah salah satunya dia berani mengatakan dalam dirinya qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi walaupun kita punya kekuatan, tetap pada ujungnya kita akan sampai kepada Allah. Artinya akan meninggal juga. Hanya mungkin waktu dan caranya kita berbeda dengan yang lain. Ada yang masak kopi, ada yang bukan masak kopi sebagainya. Allah mendahulukan kata sabar sebelum beramal karena hidup memang tak mudah. Perlu kesabaran ekstra untuk menghadapinya. Allah SWT menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena hanya dengan berbekal kesabaran manusia akan berhasil menghadapi semua masalah dalam hidup. Ini bos sekalian, intinya tipe orang yang sabar di saat menghadapi musibah. Ini kalau kita lihat ini orang yang terlalu pesimis, gimana ya? Susah. Jadi sudah bicara susah. Nah ini juga ada yang terlalu optimis. Ini ada Liverpool sama Manchester gitu ya. Ini Wilson ya. Jadi dia ataupun mereka ini main bola ini terlalu
punya rasa ingin menang atau akan menang, sehingga lengah di dalam mainnya, akhirnya kalah. Ini terlalu optimis juga tidak baik. Ini apakah menunjukkan kesabaran? Tidak tahu. Yang jelas ini orang yang siap lagi mancing ya. Jadi mancing itu sebetulnya ada nilai kesabaran juga. Walaupun tentu usahanya dari mulai alat pancingnya harus bagus, gitu kan. Terus tempatnya juga harus bagus. Terus mikir waktunya juga harus bagus. Termasuk mungkin makanannya yang menjadikan pancingan juga harus bagus. Jadi sabar itu bukan berdiam diri, tapi bagaimana mengolah supaya menghasilkan. Jadi antara positif dan optimis itu harus seimbang. Makanya dalam istilah tasawuf ada khauf dan roja, kita harus seimbangkan. Bagaimana khawatir dengan kedua kita dan juga tetap punya harapan dengan kita usaha dengan kesabaran itu. Nah terakhir ini tidak akan diperpanjang karena insya Allah sudah pada paham. Nah ada tipe 3 hal terkait dengan keimanan. Ada kafir, ada munafik, ada mukmin. Nah kita pastinya merasa ada di sini ya. Kita insya Allah mudah-mudahan di sini. Tapi apakah di kafir munafik ini juga ada sifat-sifat yang nempel dalam kita? Kafir orang yang mengingkari dengan tegas dan jelas tentang keimanan kepada Allah SWT dengan segala ajarannya. Dia ke pura, dia ke gereja, dia ke candi dan sebagainya, jelas gitu ya perilakunya. Tapi ada yang tidak jelas, dia kafir sungguhnya, tapi dia tidak memperlihatkan kekafirannya. Jadi idharul iman, dia memperlihatkan keimanan, tapi dia israrul kafirnya ataupun menyembunyikan kekufurannya. Dan inilah yang berbahaya dari zaman Rasul dulu sampai sekarang. Pura-pura beriman, KTP-nya orang Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan keimanan. Dia menghambat perjuangan Islam. Jadi kalau orang mukmin mengatakannya, tapi berjuangnya justru menghalangi perjuangan Islam, nah di sana orang munafik muncul. Makanya di dalam hadis itu sampaikan, cirinya bisa dilihat dari 3 aspek saja yang tertera. Mungkin sangat apa di antara kita ayatul munafik talaqul. Ngomong dia suka bisa tidak hadat hadar. Wa idza wa'ada janji dia ingkar, ngomong A keluar B. Dan seterusnya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat jabatan ya khianat dengan jabatan itu. Tapi dia hanya berdiri dengan kelompok-kelompoknya saja. Yang lain dia tidak bersikap yang sebenarnya. Nah, ini keimanan itu menjadi faktor yang utama dalam kemunafikan itu. Tapi juga kita tidak mudah mengklaim ini munafik, karena munafik itu sebetulnya hakikatnya menyangkut keimanan. Dan orang menuduh kafir kepada orang yang beriman itu bisa kembali tuduhan itu kepada orang yang menuduhnya. Biarlah itu hanya Allah yang menentukan kekafiran, tapi bisa dilihat dari indikator-indikatornya itu. Nah, terakhir mukmin adalah orang yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya dengan berusaha mengikuti semua pelengkap ajarannya. Jadi tidak dipilih bab sholat, bab zakat, bab saum, tapi semua termasuk bab politik. Kita harus mengikuti ajaran